buat abstrak. Nah, abstrak itu ada berbagai jenis. Paling umum ada seperti ini, sampaikan masalah dalam 1-2 kalimat, tujuannya 1 kalimat, metodenya 2-4 kalimat, dirangkum apa yang kamu implementasikan, kemudian hasil temuannya apa, hasilnya bagaimana, improve-nya di bagian apa, sampaikan, lalu disimpulkan dengan hasil tadi. Hasilnya bisa menanggulangi leakage dan friction. Nah, artinya apa kalau bisa menanggulangi? Maka kesimpulannya apa gitu. Nah, ada juga yang seperti ini. Permasalahannya tidak dicantumkan secara tekstual dalam 1-2 kalimat di awal, langsung disampaikan tersirat pada tujuan. Kemudian metode, hasil temuan, dan kesimpulan. Biasanya yang seperti ini karena metode yang diusulkan itu improve-nya lebih tinggi dibanding metode yang lain. Biasanya langsung seperti ini. Oke, contohnya ini yang tujuan dan metodenya permasalahannya tidak disampaikan. Oke, ini langsung pada makalah ini mengusulkan. Nah, karena dia ternyata lebih baik, langsung sampaikan. Pada masalah ini mengusulkan sebuah metode yang dapat mengimprove ketangguhan dari ketangguhan dari kontrol posisi tadi terhadap elektrohidrolik. Nah, sudah, itu langsung di pertama. Hasil temuannya apa? Hasil temuannya, ini hasil temuannya. Nah, ternyata dari yang diusulkan tadi mempunyai kemampuan mengimprove dari tracking posisi, performanya lebih baik, dan dapat menanggulangi friction dan kebocoran. Tujuan sudah, metodenya ada, metodenya ini sliding mode, metodenya ada, mengimplementasikan sliding mode, temuannya sudah, ini, di temuan itu didapat dengan model ini, kemudian disimulasikan, dari simulasi juga dieksperimenkan terhadap adanya friction dan leakage. Nah, kemudian pada pengujian dibandingkan dengan PID, dan pada akhirnya, nah, dari eksperimental, setelah simulasi dieksperimenkan, nah, untuk memvalidasi dari ide tadi. Kemudian kesimpulannya, the superiority of the proposed algorithm. Kemampuan yang super, kemampuan yang wah dari metode yang diusulkan terhadap dibanding dengan PID. Jadi ternyata setelah penelitian tadi disimpulkan paling akhir dia punya kemampuan yang lebih baik dibanding PID dan fuzzy PID, FPID itu. Nah, ini kesimpulan abstrak itu seperti ini. Maka kemarin Pak Faruk menyarankan kalau membaca naskah jurnal cari skripsi itu baca abstrak dulu. Nah, di sini tercantum apa yang dia lakukan, apa temuannya, kesimpulannya apa, ada di sini. Nah, kemudian ini contoh yang lain, seperti yang tadi, lengkap, permasalahannya ada, kemudian ini tujuannya ada, hasilnya ada, kesimpulannya ada. Dari eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memiliki nilai optimum yang lebih baik. Nah, misalkan itu. Oke, ini saya review dari naskah mahasiswa. Permasalahan ada, permasalahan ban and beam, kemudian merupakan alat peraga dan seterusnya, harus menyeimbangkan bola dan seterusnya, keseimbangan, ada permasalahan. Nah, terus kemudian
tujuannya ada pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kendali fazi untuk memperbaiki respon dari sistem ball and beam, keseimbangan tadi, bola dan papan tadi ya. Sudah ada. Metodenya ada, dilakukan dengan apa, output sensornya apa, dikirim ke Arduino dan seterusnya. Hasilnya apa? Nggak ada. Nggak dirangkum di abstrak. Abstraknya terlalu abstrak ini. Kesimpulannya apa? Nggak ada. Nah, ini contoh dari abstrak yang dibuat mahasiswa, kesalahan-kesalahan yang ada di JMEE ya, Jurnal Megatron dan Electrical Engineering punyanya Elektro. Oke, sudah abstrak sudah. Membuat kata kunci atau keyword. Keyword itu terdiri kata-kata yang biasanya muncul dalam searching ya. Kalian searching itu pakai keyword. Kalau membaca paper, lihat keywordnya. Oh, paper ini bagus. Keywordnya apa? Kata kuncinya apa? Gunakan untuk searching, gitu ya. Searching paper yang lain, gitu ya. Karena di sini ada nama metodenya apa, topik penelitiannya apa, kemudian hal-hal yang terkait dengan penelitian itu apa, gitu. Ada di situ. Kemudian kata kunci disajikan dengan mengurutkan kata-kata, biasanya dari umum ke khusus. Dari penelitian itu disampaikan dari yang paling umum, kemudian ke yang paling khusus. Bisa juga dari khusus ke umum, kemudian biasanya 4-5 kata. Contohnya ini dari yang umum, adaptif pengaturan adaptif, kemudian ke khusus menggunakan metode particle swarm optimization. Dari yang paling umum mikrohidro disensor dengan diukur dengan sensor ini dan ini, kemudian ini contoh yang lain dari hidrolik. Apa yang dilakukan di hidrolik? Kontrol posisi menggunakan apa? Sliding mode. Masalahnya apa? Yang paling fokus internal leakage, kebocoran internal, gaya gesek. Dari kontrol DC menggunakan Arduino, ada L298, kontrolernya fuzzy logic. Ini keyword, umum ke khusus. Mekanisme feedback, dari apa? PID. Dituning menggunakan apa? PSO. Pada apa? Ultrasonic motor. Kemudian dari situ kemampuannya apa? Bisa self-tuning. Nah, dari umum ke khusus rata-rata. Oke. Terakhir, ini ada nama dan afiliasi. Nah, ini penulisannya di nama ini afiliasi ada istilah penulis utama, penulis pertama, korespon, kemudian pendamping, kemudian ada penulis tunggal, kemudian apa itu penulis korespon. Penulis korespondensi adalah yang paling bertanggung jawab terhadap naskah. Biasanya ada tanda bintang atau pagar bergantung dengan template-nya. Kemudian afiliasi secara lengkap, universitas, alamatnya ditulis lengkap, emailnya lengkap. Nah, jika nama penulis hanya satu kata, maka ditulis 2 kali kata tadi. Kemudian nama penulis ditulis tanpa gelar. Oke, contohnya ini Hanifah Nurul Utami 3 kata, Muhammad Nasar, Mahmud Effendi, dia dari mana, Department of Electrical Engineering, ya, lengkap dari jurusan, kampusnya mana, lokasinya mana, alamatnya. Corresponding author ini pakai tanda 1, berarti yang paling bertanggung jawab di naskah itu adalah si ini. Kamu bisa email, tanya-tanya ke dia. Nah, contoh ini ada 1, 2, 3, 4, ini seharusnya kalau Pak Zulfatman nulisnya berarti Zulfatman, karena hanya namanya satu kata. Ini keliru ya. Nah, contoh yang lain ini berarti yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Faruk dan ini Syahrum Syah Abdullah. Ini corresponding author, tanda bintang. Nah, ini menulis dari mana, ini masing-masing dijelaskan 1 dari mana, 2 dari mana, penulis kedua dari mana, penulis ketiga dari mana,
Penulis keempat dari mana ada. Nah, ini yang tidak boleh, menulis gelar. Ditulis gelarnya, ini tidak boleh. Ini penulis korespondensinya, berarti dia yang paling bertanggung jawab. Yang tidak boleh di sini adalah karena dia menuliskan gelar. Dalam naskah publikasi tidak boleh adanya gelar di penulisannya ya. Oke, terakhir, paling terakhir, judul. Ya, di judul harus ada topiknya apa, masalah, kemudian metode yang digunakan atau diusulkan. Nah, kalau ada improvement, tambahkan apa yang improve, robust, akurat, optimal, kemudian ada PID, hindari akronim yang ambigu, contohnya di dalam naskah itu ada PID dan PNID, ini ambigu, singkatan yang mana, disebutkan secara bersamaan. Jadi yang paling baik hindari singkatan atau akronim, kemudian hindari pemborosan akronim, ada akronimnya, ada kepanjangan katanya. Nah, ini contohnya yang ada akronim, ada proportional integral, ada akronimnya PI, tidak boleh ya. Ada PSO, ada akronimnya. Ini kepanjangannya ada, tidak boleh. Desain dengan miring, padahal desain itu kata Indonesia ya, bukan kata asing.